Selamat pagi. Pesan Tuhan adalah bersukacitalah di tengah berbagai keadaan yang dialami ya. Bersukacitalah di tengah berbagai keadaan yang dialami. Kita lihat dari Nehemia 8 ayat yang ke-11. Ini yang menjadi pesan Tuhannya, dasar firman Tuhannya, yaitu lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, ini yang menjadi dasar firman-Nya untuk pesan Tuhan minggu ini. Ya, beberapa hari ini kita udah dengar tentang bagaimana kita harus bersukacita ya. Nah, tapi bahwa ketika Tuhan ingatkan kita tentang bagaimana harus bersukacita, itu karena Tuhan lihat hati dari banyak orang yang hatinya masih dalam kondisi yang mungkin susah, mungkin dalam kondisi yang sedih, yang lagi galau ya, yang lagi nggak menentu, hati yang bukan hanya susah, hati yang tertekan. Ini masalah hati. Nah, jadi jangan kita pikir bahwa masalah hati mah bisa diatasi dengan ya udah gue ketemu temen ketawa ketiwi gitu ya. Tapi itu nggak membereskan masalah hati yang sebenarnya yang ada di dalam. Nah, kenapa Tuhan ingatkan tentang persoalan hati ini? Karena hati itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Bagaimana orang yang hatinya dalam kondisi yang tertekan dan sedih itu bisa menjadi orang yang kemarin pesan Tuhan bahwa harus menggenapi purpose Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, punya purpose. Bagaimana kita bisa menggenapinya kalau hatinya aja gak beres. Orang yang hatinya ada dalam kondisi yang gak baik-baik saja, itu makanan empuk buat setan. Buat setan itu makanan empuk banget. Kenapa? Sangat mudah untuk dimanipulasi. Sehingga orang bisa yang dalam keadaan yang lagi susah, tertekan dan lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik ini bisa mengambil keputusan-keputusan bodoh loh. Jangan main-main dengan hati. Jadi waktu Tuhan mengingatkan perkara ini buat Tuhan, ini buat kita mungkin biasa-biasa aja karena memang udah hidup di dalam kegalauan setiap hari. Tapi buat Tuhan ini bukan masalah yang biasa-biasa aja. Mungkin kita nggak pernah tahu orang seperti apa karena banyak orang yang saat ini lagi ada istilah yang namanya dark syndrome ya. Sindrom bebek. Jadi kalau dilihat sih kalau lagi pelayanan, lagi di dalam gereja sih mukanya baik-baik aja. Tenang, damai, senyum, ketawa ketiwi. Tapi hatinya lagi gak benar. Lagi banyak kesusahan dan kesedihan yang begitu menguasai mereka. Kenapa dibilangnya dark syndrome? Kan kalau lihat bebek lagi berenang di air ya, tenang aja gitu. Tapi kita lihat kakinya deh. Dia lagi ngegoes tuh kakinya, lagi berenang ya, yang lagi sibuk kakinya. Tapi di atas di permukaan air dia kelihatannya tenang-tenang aja. Nah, jadi masalah hati ini jangan kita pikir gini. Kalau hati lagi nggak tenang, hati lagi sedih ya, orang nawarin apa aja, orang bisa terima loh. Kayak kemarin Stefan ketemu sama teman SMA-nya. Gak tahu gimana ketemu. Akhirnya dia bilang gini, Van lu kayaknya mesti ciamsi deh. Tahu gak ciamsi yang di kelenteng tuh yang pakai yang ada batang-batang bambu terus yang ada kayak tulisan-tulisan apa. Terus dikecak nanti yang keluar. Nah itu buat kita gitu ya kayak dinubuatin gitu. Lu kayaknya mesti ciamsi deh. Soalnya gue juga udah berkali-kali ciamsi kayaknya berhasil gitu. Oke gitu. Nah terus saya tanya, dia bukan orang Kristen ya? Orang Kristen. Ke gereja gitu ya. Entah pelayanan gak? Jangan-jangan pelayanan juga lagi. Nah jadi kalau Stefan dalam keadaan yang lagi gak beres ya. Oh iya boleh dicoba nih gitu kan. Nah karena tawaran-tawaran yang negatif itu banyak yang bisa terjadi dalam hidup. Kita yang tadinya udah di dalam Tuhan, yang udah baik-baik, udah ikut
Tuhan, hidup dalam kekudusan. Dalam kondisi hati yang galau, yang lagi kesedih, yang lagi apa. Kita bisa mikir, aduh dulu kan waktu zaman dulu tuh kita melakukan ini hati jadi tenang. Dan orang dalam keadaan yang lagi sedih, lagi gak benar, hatinya tertekan, bisa jatuh lagi dalam dosa. Ini gak main-main. Makanya kalau Tuhan bilang harus bersuka cita senantiasa, karena memang keadaan hati itulah yang akan membuat orang melakukan hal-hal yang berkenan atau tidak berkenan sama Tuhan. Jadi persoalan hati itu masalah yang penting. Jadi kata Pak Yas juga, bersuka cita itu bukan cuma masalah kita bisa ketawa, senyum. Tapi ininya gak beres. Yang Tuhan mau ini ada beres di hati kita. Makanya harus bersuka citalah senantiasa. Nah kalau bicara soal masalah hati ya. Nah kalau kita lihat di dalam Matius 15 ayat yang ke-19 ya. Kita lihat Matius 15 ayat yang ke-19. Jadi di hati itu bisa ada yang baik, bisa ada yang gak baik. Nah di sini dikatakan bahwa karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kalau sampai ada orang bisa membunuh, sampai orang bisa melakukan perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain, itu bukan lagi mikir, pengen deh terus lakukan. Enggak, bukan mikir aja. Tapi itu udah ada di hati. Itu udah ada di hati, udah berdiam di hati dan enggak diberesin. Enggak diberesin dan merasa udah aja kita sembunyiin, enggak ada yang tahu ini. Nah jadi demikian juga kesedihan, dibiarin aja, enggak diberesin. Di sini kan dari hati itu orang timbul pikiran yang jahat. Melakukan hal-hal yang jahat, percabulan itu semua dari mana? Dari hati mulainya. Nah kalau di dalam, Allah pernah bilang gini, di dalam kitab Kejadian, aku menyesal menjadikan manusia. Pernah kan, ada kan ayatnya tuh di itu, aku menyesal menjadikan manusia dan Tuhan pengen memusnahkan manusia. Karena apa? Karena Tuhan melihat apa yang di hatinya jahat banget. Jadi kalau Tuhan membiarkan nih orang-orang yang di hatinya aja udah jahat, ini sebentar lagi membuahkan perbuatan. Perbuatan jahat karena di hatinya Tuhan udah lihat jahat. Tinggal membuahkan kejahatan. Nah kesedihan juga sama. Kesedihan yang tidak diberesin tinggal membuahkan. Apa aja bisa jadi buah. Mau buah apa? Jangan kita pikir, sedih doang orang bisa meninggalkan Tuhan. Karena cobalah mungkin kita pergi ke agama yang lain yang bisa liatin masa depan kita. Kuamia segala macam. Orang bisa pergi loh, karena kondisi hati. Nah, kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Kita lihat ya. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Ini saya mau ngomong dulu soal hati, nanti kita baru bicara lagi tentang sukacitanya. Di sini dikatakan nih, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini waktu firman Tuhan ini berbicara tentang mendua hati, ini bukan cuma sekedar hai kamu yang mendua hati itu yang ragu-ragu, yang bimbang. Bukan masalah itu, mendua hati itu artinya gini. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu double minded ya. Jadi pada dasarnya itu manusia ya, kita itu punya dua pikiran, punya dua hati. Pikiran yang biasa kita pakai untuk mikir ya, dan ada yang namanya ini pikiran yang sadar ya. Kita kan sadar mikir nih, mau pakai baju ini, mau makan ini, itu dari pikiran. Nah ada juga pikiran yang di bawah sadar. Di bawah sadar itu ada yang namanya pikiran bawah sadar. Nah pertanyaannya gimana? Yang sadar itu kan biasanya di otak kita kan. Nah kalau pikiran di bawah sadar itu adanya di mana? Pikiran bawah sadar kita adanya di mana? Di hati. Pikiran bawah sadar kita adanya di hati. Nah jadi ketika dan yang paling powerful itu yang mana? Yang di hati.
Kenapa? Karena yang pikiran yang di hati itu ada dari kita tuh udah merenung, akhirnya masuk ke dalam hati. Jadi yang di hati itu udah hasil perenungan mungkin bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, udah ada di hati kita. Jadi kalau kesedihan yang terus dibiarkan itu, tadinya mungkin sedihnya cuma di sini. Kalau dibiarkan, sedihnya tuh udah sampai ke sini, udah meresep sampai ke sini. Termasuk juga itu yang tadi temannya Stefan juga. Dia Kristen. Nah tapi bertahun-tahun dia hidup dengan orang tua yang penyembahan berhala. Dia udah terbiasa itu yang dengan namanya camsi itu udah biasa. Udah ada di dalam hati dia. Nah ketika dia jadi Kristen, jadi orang percaya, ininya masih ada. Kalau apa? Kalau nggak dibuang, kalau nggak diberesin itu tetap ada. Nama yang Alkitab bilang sudah menjadi benteng. Nah kesedihan juga sama. Kalau kesedihan atau tekanan batin yang gak diberesin, luka batin yang gak diberesin itu udah ada di dalam hati kita. Makanya kadang-kadang ya orang yang dalam kondisi hati yang tertekan, yang lagi sedih dan kadang-kadang kita gak tahu ya karena dark syndrome itu kan secara penampilan dia oke. Saya pernah ada teman yang begitu dan saya kirim ke dia. Tersinggung dong. Dia bilang itu menyinggung dia. Kenapa dia bisa tersinggung? Karena hatinya yang gak beres. Coba orang yang hatinya beres mau dikirimin apa juga biasa-biasa aja. Nah jadi orang yang hatinya gak beres itu jangan kita pikir, oh itu kan cuma urusan saya. Enggak. Kadang-kadang itu mengganggu hubungan. Hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan suami istri. Kalau ada orang yang hatinya istrinya kesal terus, sedih terus ya gak mengasihani diri itu susah untuk diomongin. Itu mengganggu hubungan. Nah sesuatu yang udah ada tertanam di hati itu sesuatu yang nggak bisa cuma ya udah masalah yang kayak begini udah kita curhat aja. Nah curhat itu cuma keluar sedikit demi sedikit, tapi masih ada akarnya di sini. Nah bagaimana caranya menghilangkan kesedihan itu atau hal-hal yang jahat yang ada di dalam hati kita? Caranya apa? Ya cuma memasukkan sebanyak-banyaknya apa yang benar. Nah di dalam Nehemia ini yang dikata ayat yang selanjutnya tadi ayat yang ke-11 ayat yang selanjutnya dikatakan gitu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata. Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpestaria karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukannya kepada mereka. Jadi ketika kesedihan itu muncul, lalu dikatakan orang-orang ini mulai dengar firman Tuhan. Nah begitu mereka dengar firman Tuhan dan mereka mengerti, nah firman Tuhannya ini dikatakan dibacakannya dari apa? Dari pagi sampai tengah hari. Itu mereka dengar firman dan ternyata dan mereka mengerti apa yang difirmankan. Langsung mereka menjadi sukacita, bersukacita. Baru dengar dari pagi sampai sore, dari pagi sampai tengah hari, ada sukacita. Artinya apa? Firman Tuhan itu adalah sumber sukacita. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang punya sukacita yang di dalam hati yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, kalau tidak pernah baca firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 dikatakan supaya firman itu ada di dalam aku, di dalam kamu, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi harus punya satu hubungan yang baik di mana kita terus menerus baca firman Tuhan dan sampai firman Tuhan itu bukan cuma sampai di sini. Nah, orang kan cuma baca firman Tuhan kadang-kadang oh iya sampai di sini. Belum sampai masuk ke sini karena untuk sampai di sini perlu perenungan yang harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Kenapa orang ikut Tuhan bertahun-tahun gak mengalami perubahan? Padahal ke gereja loh, padahal dengerin khotbah. Karena yang dia dengar cuma sampai sini. Amin, sampai sini doang. Dan kalaupun atau karena di dalam hatinya ada keyakinan yang lain yang belum dibuang. Nah keyakinan yang gak bisa dibuang itu kan sampai udah jadi Kristen aja juga itu camsi gak dibuang. Dia bilang ini benar kok, gue ngalami lewat ini. Lalu punya Tuhan gimana? Nah jadi
bagaimana cara buang yang ada di dalam ini yang sudah bertahun-tahun ada di dalam hati kita. Kesedihan itu, yang tadi itu kejahatan-kejahatan itu yang ada di hati, gimana nih bagaimana cara buangnya? Caranya ada harus masukin firman, harus masukin kebenaran. Kayak kita sering dengar ilustrasi tentang botol ya. Botol yang kita isi dengan, kita cuci pakai sabun ya. Nah, masukin sabun kita. Ini untuk buang sabunnya itu nggak bisa cuma sekali kan? Nggak bisa cuma sekali, terus sampai berapa kali itu busanya masih ada. Nah, kan, jadi harus untuk mengeluarkan busa-busa yang ada di dalam botol ini, caranya gimana? Masukin air sebanyak-banyaknya kan, sampai terus keluar busanya, sampai nggak ada lagi busanya, sampai bersih. Sama, hati juga gitu. Jadi nggak bisa cuma curhat itu cuma sebagian kecil kita keluarin. Yang kita butuhkan adalah memasukkan kebenaran firman Tuhan itu. Membangun hubungan yang terus menerus sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah sumber sukacita. Waktu baca firman Tuhan, waktu ada kebenaran, waktu ada janji Tuhan, waktu ada perumpamaan, ada contoh-contoh orang yang bagaimana dipulihkan Tuhan, itu bisa masuk dalam hati kita. Bukan sekali-kali baca Alkitab. Tapi ada terus-menerus kita membaca Alkitab sampai hati kita betul-betul dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Ada sukacita, sukacitanya bukan cuma sekedar ada di dalam pikiran, tapi sukacitanya itu ada di dalam hati kita. Nah, kalau sukacita itu ada di dalam hati kita, kalau kebenaran itu ada di dalam hati kita, mau kondisi apa, enggak pengaruh. Karena ini sudah ada di dalam hati kita. Sama orang yang udah di dalam Tuhan tapi hatinya masih kotor, masih banyak penyembahan berhala. Mau apapun juga yang diomongin kalau belum dibuang, dia masih tetap sama percaya dengan keyakinan dia. Pernah satu kali Yesus masuk ke dalam sebuah kota di Nazaret. Nah, di situ dikatakan di dalam firman Tuhan gini, nggak ada satupun mujizat bisa terjadi di situ. Kenapa? Karena orang nggak percaya. Nah, percaya itu datangnya dari mana? Dari hati. Jadi kalau orang udah ada sesuatu yang menguasai hatinya, mau mujizat terjadi, dia tetap gak akan percaya sama Tuhan. Begitu bahayanya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan sampai ada kesedihan yang mungkin kamu harus bersuka cita. Karena memang kalau sesuatu yang udah begitu menumpuk, menggunung, menjadi benteng, kebenaran itu akan sulit masuk dalam hati kita. Dikasih firman Tuhan pun juga gak berubah. Tetap dengan kelakuannya yang tidak berubah. Kristen. Tapi tetap tidak melakukan hal yang benar. Nah, jadi persoalan kita mau pakai hati pikiran yang di sini atau mau punya pikiran yang di sini. Nah, kalau untuk bisa punya pikiran yang firman Tuhan yang ada di sini itu kita harus punya effort. Harus punya satu keputusan untuk mencintai firman Tuhan. Mau hidup ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan senantiasa, tinggal di dalam firman Tuhan. Baru ada perubahan. Kalau enggak, ya udah sampai mati kesedihan itu dibawa loh. Mungkin gini, secara iman Kristennya masih tetap. Kadang-kadang iblis juga gini, iblis juga tahu. Orang ini gak bisa dirubah untuk suruh murtad, gak bisa. Tapi kalau ngelihat orang Kristen yang sedih, dia bilang gak usah murtad. Begitu lu sedih, hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam mengasihani diri, gak akan melakukan apa-apa kok. Firman Tuhan gak akan pernah digenapi di dalam kehidupan orang-orang yang sedih. Karena apa? Mengasihani diri. Nah, itu yang namanya distraksi. Harusnya bisa melakukan banyak, tapi karena terdistraksi dengan perasaan dan hati yang dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, kebencian, sakit hati dan segala macam tekanan, ketidakpuasan di dalam kehidupan kita. Jangan main-main loh. Jangan main-main. Jadi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami perubahan di dalam Tuhan, isi dengan firman. Hidup dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Cuman itu. Gak bisa mau jadi Kristen, mau jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Tapi membiarkan hati kita kekotoran segala macam menguasai.
Suatu waktu apa yang timbul di hati akan menjadi sebuah perbuatan dan tindakan. Dan kalau udah bertindak, udah melakukan keputusan yang bodoh, yang salah, akibatnya apa? Diri sendiri yang rugi. Makanya Tuhan sangat melihat bahwa aku menyesal sudah menjadikan manusia karena hatinya jahat. Hati yang jahat. Sama Tuhan dimusnahkan. Karena sebentar lagi ini hati yang jahat akan menjadi sebuah perbuatan yang jahat juga. Kenapa orang bisa, ya tadi saya bilang, bisa melukai orang dengan mudahnya? Karena hatinya yang belum beres. Yang belum beres dibiarkan, tidak diberesin di dalam Tuhan, menjadi sampah. Nah makanya ini yang dikatakan sama Rasul Paulus. Semua yang dulu itu aku anggap sampah. Artinya ada sesuatu hal yang dia mau lakukan, gua mesti beresin karena ini sampah. Yang dulu yang gak bagus, yang jelek, yang bisa melukai banyak orang itu sampah. Buat Paulus itu sampah dan dia mau beresin sampah itu. Nah kalau sampai sekarang kita ikut Tuhan bertahun-tahun, gak pernah merasa itu yang di dalam hati yang kotor itu kita bilang sampah. Kita malah tinggal hidup bersama dengan sampah. Sangat disayangkan gitu loh. Masa mau jatuh terus di dalam bidang yang sama. Jatuh terus di dalam hal yang sama. Karena apa? Karena gak beres hatinya. Nah makanya waktu Tuhan mau mengutus Yosua. Yang dia bilang sama Yosua gini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Penting banget buat Tuhan kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati itu penting. Bagaimana caranya? Baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baru kamu punya hati yang baik. Baru bisa punya hati yang dipulihkan. Jangan sampai nunggu kita ancur-ancuran kalau ada kesempatan bertobat. Luar biasa. Tapi kan kita gak tahu, jangan-jangan kita gak pernah punya kesempatan buat bertobat loh. Mati dalam keadaan yang salah. Nah, sukacita di dalam Tuhan itu, sukacita itu adalah bagian dari Roh Kudus, buah roh betul. Kita lihat di dalam Galatia 22-23. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini ketika sukacita itu kan salah satunya dari buah roh kan. Nah buah roh, buah itu nggak dapat jadi buah dalam satu hari. Kita nanam pohon, satu hari dapat buah. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Buah itu adalah sebuah hasil yang panjang, proses yang panjang yang harus dilakukan. Sampai bisa dari benih, bisa jadi buah itu sebuah proses. Termasuk sukacita. Untuk bisa punya sukacita yang di dalam Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh segala keadaan. Berarti kan sukacitanya dari hati itu harus melalui sebuah proses. Yang harus dilakukan terus menerus. Pernah gak orang ngelihat orang yang nyangkok tanaman. Terus tanamannya waktu dicangkok, hari ini kita lepas dulu cangkokannya. Nanti bulan depan kita tempel lagi. Baru kita siremin. Nanti udah gitu kita lepas lagi. Jadi gak buah? Gak jadi. Jadi kalau yang namanya untuk menghasilkan buah, untuk bisa tanaman itu jadi, berarti itu cangkoknya tuh mesti terus menerus disiramin dengan teratur, dikasih matahari yang teratur, dipupukin yang teratur, semuanya teratur. Baru bisa jadi buah. Termasuk sukacita. Kalau cuma sekedar yang orang bilang, wah buah Roma, buah banget tuh. Lemah lembut segala macam. Pertanyaannya gini, betul yang ada di sini atau cuma baru sampai di sini? Damai sejahtera yang cuma sampai di sini, kemurahan yang cuma sampai di sini, atau memang orang itu murah hatinya udah sampai di sini. Penguasaan dirinya udah sampai sini. Nah itu semua adalah sebuah proses yang harus terus tinggal di dalam Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baru itu bisa menjadi orang-orang yang berubah. Nah makanya kan
salah satu perintah Tuhan Yesus gini. Pergilah ke seluruh bumi. Jadikan segala bangsa murid dan baptis. Nah, kenapa Tuhan suruh kita jadi murid? Karena hanya murid yang punya komitmen untuk belajar. Cuma murid yang punya komitmen untuk jadi pinter. Betul? Kenapa orang sekolah pengen jadi pinter? Nah, berarti kan kalau pengen pinter ada satu yang terus dilakukan. Seminggu 5 hari, jangan bolos, jangan nggak sekolah. Nah, itu baru bisa menjadi sesuatu. Nah, oleh karena itu sekali lagi manusia itu punya 2 pikiran. Pikiran yang biasa dipakai untuk berpikir. Nah, ini pikiran ini dipakai bisa berpikir tuh ketika apa? Itu semua yang masuk melalui panca indera. Orang sedih, kok dia bisa ketawa? Ya iya, masuknya dari panca indera. Ada yang lucu-lucu bisa ketawa. Tapi ketawa itu adalah sukacita belum tentu. Nah, pikiran yang kedua adalah pikiran yang di bawah sadar, yaitu yang ada di hati kita. Jadi kalau memang semua yang kebenaran firman Tuhan kalau udah masuk di dalam hati kita, ini menjadi sebuah sistem. Gak usah mikir pun udah bisa melakukan. Gak usah nahan-nahan diri nih. Wah, ini ada orang, gak ada orang, kita bisa mesti begini. Gak ada yang namanya pura-pura. Kenapa? Udah jadi sistem. Otomatis. Sukacitanya otomatis. Makanya dikatakan bersukacita di dalam segala keadaan karena otomatis. Nggak lihat lagi situasinya sedih, nggak sedih, suka, nggak sudah, ada uang, nggak ada uang. Tapi karena sukacitanya udah di dalam otomatis. Murah hatinya udah otomatis. Sabarnya udah otomatis. Kenapa? Karena memang udah ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Sesuatu yang sudah terus dilakukan, direnungkan. Kemarahan aja ya, kita benci sama orang, sok direnungin. Renungin, kita benci sama orang. Jadi itu yang namanya kebencian yang luar biasa. Kebencian yang tingkat dewa karena direnungin, jahat banget nih orang nih. Gue benci banget nih sama orang. Jadi sesuatu yang membuahkan. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan ingatkan kita tentang bersukacitalah senantiasa itu bukan sesuatu yang kita anggap enteng loh. Dikatakan kalau orang bersukacita ada perlindungan. Iblis gak mungkin bisa mengusik orang yang hatinya penuh dengan sukacita. Gak mungkin. Tapi orang yang hatinya dipenuhi dengan kesedihan, mau lawan iblis aja gak bisa. Saya punya pengalaman itu. Waktu sedih, waktu belum beres hati, pengudusan rumah. Pengudusan rumah yang rumahnya banyak setannya. Habis, babak belur. Kenapa? Hatinya belum beres. Nah, oleh karena itu, apapun kondisi kita, jangan berusaha untuk menjadi, jangan hidup dengan dark syndrome ini. Gak apa-apa, yang penting orang lihat gue baik-baik aja. Tapi yang lebih baik adalah kita baik-baik karena memang hati kita memang baik-baik. Kita tersenyum, ada sukacita. Bukan karena kita pengen dilihat jadi orang yang penuh sukacita. Tapi karena memang sukacitanya udah ada di dalam. Nah, ini PR buat kita, termasuk saya. Banyak hal yang masih perlu dibenahi dalam hidup kita. Nah, saya tahu bahwa melihat pesan demi pesan yang Tuhan kasih. Artinya Tuhan mau pada saat dimana kita kembali sama Tuhan, kita semuanya dalam kondisi yang luar biasa gitu. Yang layak, punya benar-benar punya kelayakan untuk bisa lulus dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, hari ini kita dengar firman Tuhan, minggu ini kita dengar firman Tuhan, ada teguran Tuhan. Responi itu. Kalau memang hati kita lagi belum beres, beresin itu. Jangan pergi dan cari pelarian. Kalahkan dosa. Pelariannya kalau benar. Kalau pelariannya ke gereja masih benar. Kadang-kadang pelariannya kan ke hal-hal yang dulu kita udah tinggalin, kita datengin lagi. Oh my God itu. Nah, kita mau belajar pagi hari ini. Tuhan gak main-main dengan teguran demi teguran yang Tuhan kasih buat kita. Amin, karena Dia mengasihi kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.